Apa sama Tante Lasri ngomongin apa ya? Serius banget? Kang Deden, ada yang harus saya bicarain sama Kang Deden. Kang Deden harus tahu. Aya naon atuh, Dri? Kamu mau ngomong naon atuh, bikin saya jadi penasaran aja. Ini soal Lilis. Soal Lilis? Jadi selama ini Lilis ada rahasia yang udah diceritain ke Kang Deden. Ya mungkin dia ndak berani cerita sama Kang Deden. Tapi ya Kang Deden harus tahu. Kang, rahasianya ada di sini. Pak Leo, apa boleh memberikan sepatah dua kata untuk rekan-rekan di sini? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu karena saya masih banyak urusan di atas. Singkat saja. Saya Leo. Saya Chief Executive Officer di perusahaan ini. Dan pesan dari saya untuk kalian, saya berharap semua yang bekerja di sini untuk selalu menjaga integritas, kredibilitas, serta totalitas agar perusahaan ini bisa maju. Oke? Terima kasih. Selamat bekerja. Ya. Makasih ya. Sus, mau pergi? Kamu tenang naon kan? Kok muka kamu teh makin pucet? Kalau kamu sakitnya berobat ke klinik. Naon teh si Susi kalau ngomong teh irit pisan? Apa dia nggak nyamannya ngomong sama saya? Iya, masuk. Siang Pak Leo. Siang. Coba mulai sekarang, lo nggak usah manggil gue Pak. Geli gue dengernya. Ya, kan ini teh di kantor kamu. Terus kamu teh kan CEO-nya di sini. Tidak mungkin saya bilang atau panggil kamu pakai nama aja. Oke. Ya, lo terserah lo manggil gue Pak atau apapun itu untuk menghargai gue di sini. Tapi hanya boleh dilakukan pas lagi banyak orang. Oke? Duduk. Tegang banget. Sini. Duduk. Santai aja. Oke, gimana? Leo, kamu teh jawab jujur. Kamu ya yang rekomendasiin saya supaya bisa masuk ke perusahaan ini, terus pakai wewenang kamu, bukan karena bakat saya. Dengerin, lo jangan suzon sama gue, oke? Iya, gue akuin gue bukan bohong, cuma belum jujur. Kalau memang semua yang ada di sini, gedung ini, perusahaan ini, itu memang punya bokap gue. Tapi lo keterima di sini, itu memang pure karena lo punya talenta, lo punya skill. Berarti kalau begitu kamu teh ngalah sama papa kamu. Terus soal mimpi kamu jadi aktor itu bagaimana?
Gue punya mimpi sebagai aktor dan itu cita-cita gue dari kecil. Jadi gue tidak akan menyerah dengan mimpi gue tersebut. Tapi untuk gue akhirnya bisa berada di sini di hadapan lo saat ini, itu karena demi kebaikan banyak orang, termasuk buat nyokap gue. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Satu lagi saya mau tanya. Kamu teh yang nyuruh Bu Bos buat saya yang urusin legalitas bisnis kamu, Pan, ya? Itu juga nggak sengaja, itu kebetulan. Jadi gue telepon dia, gue minta, gue butuh perwakilan bagian paralegal. Entah kenapa nama lo yang ditunjuk. Ya udah, sekalian aja gue yain, karena gue ngerasa gue ada kenal sama lo dan sekalian gue butuh bantuan lo. Butuh bantuan apa? Gue minta tolong sama lo, tolong tutupin status gue sebagai CEO di kantor ini dari Mang Deden, dari Ibom, Cecep, dan semua warga Kampung Kodok yang gue kenal. Please. Assalamualaikum, Susi. Ini teh Mang Deden. Susi, kamu teh di dalam kan? Sus? Apa Susi beneran belum pulang ya? Tapi teh kemana? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, Den. Nggak boleh, bukan mahram. Mau pergi kemana kamu? Kayaknya buru-buru banget. Papa ngapain sih pakai kesini, Pak? No, this is my own company. Memangnya kenapa? Ada masalah? Lagi pula Papa kesini itu mau lihat kinerja kamu. So, gimana? Is everything okay? Aku lagi ada urusan. Kalau Papa mau kesini nanti aja. Baik lagi ya. Kalau urusannya itu bukan soal urusan kantor, kamu kenapa nggak kerjain habis pulang kantor aja sih? Yang terpenting kan aku udah menyelesaikan urusan kantor. Lagi pula lihat. Ini udah jam makan siang. Ya? Oh ya, speaking of lunch, gimana kalau kita makan siang bareng aja? Yuk. Kita nggak sedekat itu. Jadi nggak usah sok akrab. Jangan-jangan anak itu mau pergi syuting lagi. Ayo tuh, ayo. Ayo cepetan. Iya, Mang. Cepetan. Kan kalian teh punya ide buat ngedobrak. Kalau begitu kalian aja yang kerjain. Oke, Mang. Li, maju. Ayo cepetan, ayo, cepet. Iya. Bom, Mang, ini kalau sendiri mah susah. Mending suntikan aja, biar tenaganya 3 kali lipat. Ayo. Ayo. 1, 2, 3.
Astagfirullahaladzim. Solo takut Bang. Tangguhin Mas. Udah cek sono. Mas juga manusia, gua juga takut. Saya juga takut, atuh. Terus gimana dong ini Mas? Bang Deden, Bang gini aja Bang. Bang Deden telepon polisi. Ini kan kontrakan Bang Deden Bang. Iya, saya telepon polisi. Tapi teh ingat jangan dipegang apa-apanya. Iya Bang, buruan. Aduh. Bangun Li, bangun Li, bangun. Polisi mana? Polisi mana? Leo, Ya, kamu teh saltung tahu? kenapa emangnya? Iya, pakai jas. Tapi kamu bawa motor. Lu itu korban drama otak tuh nggak? Jadi peran-peran CEO harus pakai mobil mewah, mobil keren. Dan lagi pula memang gua nggak keren, pakai jas begini. Meskipun lu pakai motor. Lagian daripada gacin, mending ngerali. Realis apa? Gak macam talis. Bis, Ya, buat apa? Harusnya mau apa kira-kira ya? Kalau jam tangan gimana arloji? apa teh nggak suka jam tangan? Karena kata apa alergi kalau pakai jam tangan. Kalau sepatu? Sepatu. Nah, kamu teh tahu tidak? Apa saya tidak pernah pakai sepatu? Karena kata apa kalau pakai sepatu suka lecet kakinya. Siapa ya cewek yang lagi sama Leo itu? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa aku kayak familiar ya sama cewek itu? Tapi aku lupa pernah lihat di mana ya. Deden. Mang Deden, gimana Mang? Apa perlu kita ke kantor polisi Mang buat kita jadi saksi? Kalau perlu nih Bang, kita nginep di kantor polisi deh. Seenggaknya kalau kita tidur di sono, saya aman. Kan nggak bakal berani tuh arwahnya si Susi Gentayangan di sono. Justru di kantor polisi banyak arwah gentayangan. Kan banyak napi yang kasus pembunuhan. Gimana sih lu, Bo? Udah jangan ngomong yang enggak tentang almarhumah Susi. Kasihan atuh sekarang dia udah tenang. Lagian saya juga udah bikin laporan ke kepolisian. Tinggal sekarang kita bikin aja doa kecil-kecilan buat si Susi. Mang, udah ada info belum Mang? Si Susi meninggalnya kenapa? Nah, kata ahli forensik, si Susi teh meninggal karena infeksi. Jadi gini, dulu Susi teh katanya pernah tinggal di luar negeri. Terus dia jual secara ilegal. Nah, makanya teh dia jadi infeksi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem Mang ya. Tapi kok
polisi bisa tahu info itu ya? Sedangkan kita warga sini aja nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, eta yang kita kecolongan. Saya teh juga baru tahu dari polisi. Kalau kata polisi teh ternyata si Susi eta buronan. Buronan? Iya. Polisi teh udah nyariin 1 tahun, nggak ketemu katanya. Waduh. Lis. Dompet gua kayak ketinggalan deh. Gua cari dulu ya. Kamu cari ini kan? Biasa. Silakan Pak Leo. Lo benar-benar jahil. Makanya lain kali harus lebih aware sama barang sendiri. Iya. Bla 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 bla. Cukup ceramahnya. Sebentar, saya mau cek dulu kado-kado tadi. Oke, udah aman. Kalau gitu, gua mau titip ini juga. Titip ya. Boleh. Makasih ya. Yuk. Ya udah yuk. Ya. Kurang ajar. Kenapa aku harus lihat mereka mesra-mesraan sih? Tadi aku lapar pengen makan nasi. Sekarang jadinya pengen makan orang. Aku harus labrak Lilis. Neng, bentar Neng. Aduh, kebetulan pisan ketemu di sini. Ini Neng, ada paket buat papi kamu. Ih, langsung anterin ke rumah aja, Cep. Ih, sama aja tuh ke kamu juga. Ini saya mau dagang bubur. Bisa minggir gak sih? Gue tuh lagi sibuk. Ih, Sibuk apaan? Kamu tuh jangan sosokan sibuk. Udah, pokoknya saya nitip ke kamu ya. nyinggir. Tuh kan, mereka jadi hilang. Bisa gak sih lo tuh gak usah ngacauin hidup gue? Hah? Kunaon lagi sih Neneng? Ya Allah, gejala apa lagi ini?